Oke, yuk kita mulai dengan satu ide yang mungkin kedengarannya agak aneh, tapi ini penting banget buat kita pahami. Ini soal uang di rekening kamu, soal investasi kamu, dan satu pertanyaan dasar yang kayaknya jarang banget kita tanyain ke diri sendiri. Apa semua itu beneran punya kita? Coba deh, pikirin sebentar. Pas kamu buka aplikasi M-Banking terus lihat saldo, perasaan apa sih yang muncul? Ya, sebagian besar dari kita pasti ngerasa aman kan? Atau mungkin sedikit bangga. Tapi, di balik rasa nyaman itu ada pertanyaan yang lebih dalam. Apa kita beneran punya kendali penuh atas angka-angka yang muncul di layar itu? Memang sih semuanya itu sengaja dirancang biar kelihatan nyata banget. Angka-angkanya rapi di layar, tampilannya enak dilihat. Sistem ini sengaja dibikin buat ngasih kita rasa nyaman dan keyakinan kalau apa yang kita lihat itu ya beneran representasi dari kekayaan kita. Dan kita bisa berinteraksi sama angka-angka itu. Kita bisa transfer uang, bayar ini itu, beli saham. Setiap kali kita pencet tombol, angkanya gerak sesuai perintah kita. Nah, interaksi yang serba instan inilah yang justru makin memperkuat ilusi kalau kita tuh pegang kendali mutlak. Terus ada satu kata sakti, tersedia. Saldo tersedia, dana tersedia. Kata ini tuh kayak jaminan, kayak stempel persetujuan kalau uang itu ya beneran ada buat kita pakai kapan aja. Tapi, apa beneran sesimpel itu? Nah, disinilah letak masalahnya. Coba deh renungin kutipan ini baik-baik. Kalau ada pihak lain, entah itu bank, pemerintah, penyedia layanan, atau bahkan perusahaan teknologi yang punya kuasa buat membekukan, menghapus, atau menunda akses ke aset kamu, maka konsep kepemilikan yang kamu punya itu sebenarnya rapuh banget. Konsekuensinya jadi jelas banget. Itu bukan punya kamu, tapi punya mereka. Kita pada dasarnya cuma dikasih izin buat menggunakannya. Ibaratnya nih, kita kayak nyewa apartemen. Kita bisa tinggal di sana selama nurut sama aturan, tapi pemilik gedung tuh selalu punya kunci cadangan. Fenomena ini bisa kita sebut sebagai teater kustodian. Ini tuh semacam pertunjukan besar yang dirancang dengan sangat apik buat ngasih kita ilusi kepemilikan. Di atas panggung, mereka bilangnya ini soal keamanan atau kenyamanan. Tapi di balik tirai, merekalah yang pegang kendali penuh. Oke, jadi kalau yang selama ini kita alamin itu cuma sebuah pertunjukan, kepemilikan yang sejati itu bentuknya kayak gimana dong? Yuk kita bedah definisinya di bagian pertama ini. Pertama, kepemilikan yang sejati itu sifatnya final. Maksudnya, sekali sebuah transaksi terjadi, ya udah, selesai. Gak ada pihak ketiga yang bisa seenaknya ngebatalin, gak ada tombol ando yang bisa ditekan sama bank atau pemerintah buat narik lagi apa yang udah jadi milik kamu. Kedua, kepemilikan sejati itu nggak butuh izin. Kamu nggak perlu minta persetujuan dari siapapun buat menggunakan, mengirim, atau membelanjakan asetmu. Otoritas satu-satunya ya cuma kamu, titik. Dan yang paling krusial, kepemilikan sejati itu artinya aset kamu nggak bisa disensor atau disita. Nggak ada yang bisa membekukannya, mengambilnya, atau menghapusnya dari catatan tanpa persetujuan mutlak dari kamu. Nah, inilah yang disebut kedaulatan finansial sejati. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Pertanyaannya, kenapa sih kita gampang banget menerima teater kustodian ini? Jawabannya sebenarnya simpel. Kita tuh udah dikondisikan dari generasi ke generasi untuk percaya sama sistem ini. Dari kecil kita diajarin buat nabung di bank, buat percaya sama institusi besar. Ini adalah sebuah kepercayaan yang dilatihkan, kebiasaan turun-temurun, dan jarang banget kita pertanyakan. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada mode standar, yaitu percaya. Kita percaya aja sama bank, sama aplikasi, sama sistem. Ini jalan yang gampang. Di sisi lain, ada alternatifnya, menjadi berdaulat. Seseorang yang berdaulat itu nggak cuma percaya, tapi dia memverifikasi. Dia nggak menitipkan aset digitalnya, tapi memegangnya sendiri. Misalnya pakai hardware wallet atau teknologi lain yang ngasih kendali penuh atas kunci pribadinya. Ini adalah pergeseran dari sekedar percaya buta ke kepastian yang bisa kita buktikan sendiri. Di bagian ketiga dan terakhir ini, mari kita tarik semuanya ke gambaran yang lebih besar. Soalnya ini bukan cuma diskusi filosofis, ini menyangkut masa depan finansial kamu. Apakah kamu lagi membangunnya di atas fondasi yang kokoh, atau cuma menyawanya? Nah, ini dia intinya. Saya mau kamu berhenti sejenak dan coba refleksi yang jujur. Lupakan dulu deh apa yang dianggap normal, dan tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar memilikinya? Aset kamu, tabungan kamu, semua hasil kerja kerasmu. Atau jangan-jangan, tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya cuma lagi menyewa masa depan finansialmu, sambil berharap si pemiliknya nggak akan pernah mengubah aturan main secara sepihak? Pikirkan baik-baik.